Halo semua, selamat datang kembali di channel Hanya Sesaat. Bersama saya Arfi. Kali ini kita akan membahas series Netflix dengan 8 episode yang berjudul My Name, yang kebetulan dibintangi oleh mantan saya Han Soi sebagai pemeran utamanya. Film yang bergenre action drama ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang anak kepada seseorang yang telah membunuh ayahnya. Dan demi membalaskan dendamnya, ia rela melakukan apapun walau harus menjadi mesin pembunuh. Apakah ia bisa membalaskan dendam ayahnya? Yuk, tanpa panjang lebar lagi, mari kita siapkan udut dan cemilan di kaleng kongguan yang isinya rengginang. Dan kita mulai filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang pemanasan sebelum menghadapi kerasnya hidup ini. Gadis itu bernama Yun Jio. Dan setelah itu saat di jalan untuk pergi ke sekolah, ia diikuti oleh dua orang polisi. Salah satunya bernama Cho Jin Se. Lalu polisi itu berkata bahwa ayahnya Juyo yang bernama Yong Don Han harus menyerahkan diri kepada mereka. Ngeri juga ya berangkat sekolah diikutin polisi. Your dad calls, answer. And tell him to turn himself in if he calls. Dan sesampainya di sekolah, ia dibully oleh teman-temannya yang menyebut ayahnya sebagai pecandu narkoba. Bahkan Cho Jin Se polisi yang tadi meminta pihak sekolah untuk mengeluarkan Juyo demi memancing ayahnya Juyo datang ke sekolah. Everywhere. Her junkie dad is probably dead somewhere, huh? Necessary forms, so Why should I transfer? Karena tak tahan dengan tekanan tersebut, ketika Juyo dibully di kelas, akhirnya ia melawan teman-teman yang membulinya itu. Dengan hasil latihan ekskul bela diri yang ia jalani, lalu Juyo memberikan sedikit pelajaran kepada mereka, hingga mereka semua tersungkur. Karena keributan ini, pada akhirnya ia memilih untuk keluar sekolah. You should expect this from a gangster's daughter. I withdraw. Dan sesampainya di rumah, akhirnya ayahnya menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Juyo. Lalu ditelepon Juyo bercerita bahwa sudah sebulan ini ia diikuti oleh polisi dan ia tidak dapat menghubungi ayahnya, sehingga ia tak tahan dengan keadaan ini. They say I'm a gangster's daughter, so no one talks to me at school. Akhirnya Juyo berkata kepada ayahnya agar tidak usah kembali dan menganggap ayahnya telah mati. What do you mean? Your phone's always off and you never tell me where you are. Don't come back. You're dead to me now. Karena merasa bersalah dan ingin meminta maaf, akhirnya Yong Don Han pergi ke tempat Juyo. Sesampainya di sana, saat Juyo ingin membukakan pintu, tiba-tiba di luar ada seseorang misterius yang menghampiri ayahnya. Akhirnya Yong Don Han menahan pintu itu agar Juyo tidak keluar. Lalu orang itu menembak Dong Han hingga tewas. Papa! Tepat di hari ulang tahunnya, Juyo justru harus kehilangan satu-satunya orang tua yang ia miliki. Dan disinilah awal mula dendam Juyo kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Lalu keesokan harinya ketika di tempat pemakaman, ia kedatangan tamu teman ayahnya. Yang ternyata itu adalah bos gangster dan juga bandar narkoba, yaitu Cho Mo Jin. Karena menganggap ayahnya Juyo sebagai teman bahkan seperti saudara, ia lalu memberikan penghormatan terakhir kepada Yun Dong Han. Was my most trusted friend and brother. Setelah itu, Juyo pergi ke kantor polisi dan meminta agar kasus pembunuhan ayahnya bisa diselidiki. Namun karena tidak ada saksi juga bukti-bukti yang kuat, dan ditambah ayahnya Juyo adalah seorang buronan bandar narkoba terbesar, sehingga polisi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. Sangat-sangat tidak adil. What is it now? He was on the most wanted list. So that's it then?
Lalu Juyo pergi menemui Cho Mo Jin untuk meminta bantuan kepadanya. Juyo berkata, jika Cho Mo Jin menemukan pembunuhnya, maka ia sendirilah yang akan membunuh orang itu. Then I will kill him. Dirasa Juyo tidak akan mampu membunuh, akhirnya Cho Mo Jin menyuruh Juyo untuk pulang. Drag her out. Saat di rumah, ia didatangi oleh orang yang tidak dikenal. Karena takut, Juyo tidak membukakan pintunya. Dan keesokan harinya Juyo melakukan sayembara dengan imbalan 5 juta won guna mencari saksi di hari pembunuhan ayahnya. Lalu ia mendapat telepon dari seseorang yang berkata bahwa ia tahu siapa pembunuh ayahnya. Sesampainya di sana, ternyata Juyo hanya dijebak dan ia juga menculik Juyo. Step aside. You're not going anywhere. Namun akhirnya Cho Mo Jin datang untuk menyelamatkan Juyo. Di sana juga Juyo berkata sekali lagi kepada Cho Mo Jin bahwa ia akan membunuh orang yang telah membunuh ayahnya itu, meskipun ia harus menanggung apapun akibatnya. Regardless of the price you pay, you need to be capable of killing someone. I will handle all of it. Lalu Cho Mo Jin membawa Juyo ke sebuah tempat latihan seperti tempat seleksi anggota gangster mereka. Our new member. Say hello. Di sana ia berkenalan dengan Do Gang Ji, salah satu anggota di tempat latihan itu. Dan di sana juga Juyo dilatih langsung oleh Cho Mo Jin. Sampai tiba saat pertandingan seluruh calon anggota dimulai. You can't win like that. Berbekal latihan yang keras serta pengalaman Juyo yang sering menonton film Yuri Boyka di YouTube, akhirnya ia berhasil mengalahkan Do Gang Ji dan ia menjadi orang yang terakhir yang masih berdiri, sehingga ia memenangkan pertandingan tersebut. Karena merasa malu dikalahkan oleh seorang wanita, lalu Do Gang Ji memberi obat tidur kepada Juyo dan menyuruh temannya si Mas Gondrong untuk memperkosa Juyo. You know I roofied her water earlier. Saat ingin memperkosa Juyo, Juyo melakukan perlawanan dan terjadi keributan di sana. Blok, gue yang ngilu anjir. Sampai pada akhirnya Cho Mo Jin menghukum dan mengeluarkan Do Gang Ji dan si Gondrong dari tempat tersebut. Which one? Your face, arms, or legs? Setelah itu, Cho Mo Jin mengubah identitas Juyo menjadi Oh Hae Jin. Ia juga memberi senjata api yang membunuh Yoon Dong Hoon dan memberitahu bahwa pembunuh ayahnya adalah seorang polisi. Lalu Cho Mo Jin menyuruh Juyo untuk bergabung di kepolisian agar bisa menemukan pembunuh ayahnya. Sit down. From this point on, Woo Hae Jin, you're going to go by this name. Dong-hoon's killer is a policeman. Setelah itu, ia berhasil menjadi polisi dan bergabung dengan Satres Narkoba yang diketuai oleh Cha Gi-ho, yaitu orang yang tidak ia kenal yang pernah datang ke rumahnya setelah beberapa hari kasus pembunuhan ayahnya. Sehingga Juyo beranggapan bahwa Cha Gi-ho ini adalah dalang di balik pembunuhan ayahnya. Why do you want to join this bureau?
You've applied to this bureau twice. Because there's someone I want to find. Who's that? Di sana Juyo bertugas bersama Jion Pildo yang juga salah satu anggota Satres Narkoba. Di tugas pertamanya Juyo, ia diminta untuk menangkap Mango karena menurut informasi di sana ada jenis narkoba terbaru yaitu LSD. Setelah menginterogasi Mango, akhirnya mereka mendapat sampel narkoba terbaru itu dan membawa Mango untuk dibawa ke kantor polisi. Right now. Where did you get this? Lalu Juyo menginformasikan kepada Cho Mo Jin bahwa ada narkoba jenis baru bernama LSD dan ia akan menyelidiki siapa pemiliknya. Mango was arrested. He was? He had a new kind of drug. That's what narcotics is looking for. Beralih ke Cho Mo Jin, karena orderan narkoba pesanan dari Jepang cukup laris dan akan ada transaksi besar, sehingga Cho Mo Jin pergi ke tempat pembuatan barang haram tersebut untuk mengeceknya sendiri. I'll go myself and check. We have obtained it, sir. Where? The North Port. Mengetahui akan ada transaksi besar yang dilakukan oleh Cho Mo Jin yang seorang bandar narkoba terbesar di Korea, akhirnya pihak kepolisian, khususnya Satres Narkoba, berniat untuk menggerebek dan juga menangkap Cho Mo Jin. We must arrest Chebu. Jin took over that factory. North. Make sure we get Chebu Jin and then. Remember, the target is Chebu Jin. We need evidence. Saat mereka berhasil menggerebek Cho Mo Jin, tiba-tiba ada seseorang yang menembak. Dan di sana terjadi kekacauan hingga membuat Cho Mo Jin melarikan diri. Lalu setelah dilakukan olah TKP, ditemukanlah sepucuk senjata api. Captain. Kemudian, Juyo menelpon Cho Mo Jin dan memberitahu bahwa di hotel tempat Cho Mo Jin sebelumnya sudah ada 3 kamera CCTV yang dipasang pihak kepolisian untuk mengetahui pergerakannya. Sehingga Cho Mo Jin menyimpulkan bahwa ada pengkhianat di dalam organisasinya. Dan Juyo berkata, pada saat penggerebekan kemarin, ternyata ia sengaja menembak dan meninggalkan pistol ayahnya guna mendapat titik terang dalam kasus pembunuhan ayahnya. Exit. There are 3 cameras in those places. The truth will get out now. Beralih ke Do Gangji, karena dendam kepada Dong Cheon, khususnya Cho Mo Jin, ia bersama anggota gengnya pergi ke tempat latihan Dong Cheon. Di sana ia menghabisi semua anak buah Cho Mo Jin dan menyisakan Taeju, tangan kanan Cho Mo Jin. Kill them all! Bones! Did they kill Chebujin?